Terlebih lagi, mereka berenam mungkin tidak bekerja sama untuk membayar Mingzong. Yang terpenting adalah mereka berani menghadapi lawan Fei Mingzong. Fei Mingzong, dalam masa yang pas, meskipun kuat. Tetapi bahkan jika mereka berenam kehilangan nyawa, mereka dapat melarikan diri. Namun, di belakang Fei Mingzong ada Yuan Su Men raksasa. Kali ini Fei Mingzong keluar atas nama Sekte Yuan Su. Begitu dia bertemu Fei Mingzong, dia akan memusuhi Sekte Yuan Su. Untuk sementara waktu, keenamnya ragu-ragu. Meskipun mereka tidak berani memusuhi gerbang Yuan Su, mereka tidak mau pergi. Bagaimanapun, Murong Yu masih memiliki senjata ajaib setingkat senjata spiritual. Itu adalah senjata ajaib senilai puluhan juta yuan dan mereka semua adalah biksu dari beberapa sekte kecil, dan beberapa sekte bahkan tidak memiliki senjata ajaib setingkat senjata spiritual. Jika mereka dapat merebut senjata roh dari Murong Yu, maka itu akan menjadi harta karun sekte mereka. Kemudian, kekuatan sekte mereka akan meningkat tajam. Melihat mereka ragu-ragu, wajah Fei Mingzong menjadi lebih suram, dan tubuhnya menampakkan aura pembunuh yang ganas. Huh. Pada saat ini, para biksu dari belakang terbang satu demi satu. Bahkan para biksu dalam periode Out of Aperture, periode Spiritual Silence, periode detak jantung, dan bahkan periode fusi terbang di atas. Dalam waktu singkat, ratusan orang telah berkumpul di sini. Tetua, sekelompok Yuan Su Men terbang dan berdiri di samping Fei Mingzong. Selain manajer toko kota Gukuan, kali ini Sekte Yuan Su benar-benar memiliki dua master pengalih perhatian. Dengan kata lain, selain Fei Mingzong yang berada dalam periode Fit, ada 3 master dalam periode pengalih perhatian di Sekte Yuan Su. Selain para master ini, ada juga banyak murid dalam periode Out of Aperture dan periode Spiritual Silence. Sekitar 30 orang. Hanya saja, di sisi Tao Litian, ada juga 10 master dari tahap pengalih perhatian. Dengan kata lain, demi hanya Murong Yu, kali ini 13 master dari tahap pengalih perhatian dan orang kuat dari tahap Fit dikirim. Orang dapat membayangkan betapa menariknya senjata roh Murong Yu. Semuanya, Murong Yu adalah orang yang dicari oleh klan Yuan Su. Kami telah menangkapnya, dan kalian boleh pergi. Xie Wei melangkah maju dan berteriak. Pada saat ini, Murong Yu dan pemuda yang teralihkan perhatiannya masih berada di bawah tanah. Faktanya, ketika Fei Mingzong mengambil gambar, dia tahu bahwa Murong Yu tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, dia punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Kalau tidak, dia akan menangkap Murong Yu dan pergi dari sini. Itu bukan yang kau katakan. Perintah buronanmu mengatakan bahwa selama kau memenangkan Murong Yu, kau akan mendapatkan 1 juta yuan kembali. Sekarang, meskipun kami tidak memenangkan Murong Yu, kami masih berpartisipasi. Kau Sekte Yuan Su, apakah kau serius? Seorang master dari periode gangguan berdiri dan berkata, yaitu, kami tidak menginginkan 1 juta. Dengan cara ini, kami memiliki bagian dari mereka yang melihatnya, dan setiap orang dapat kembali ke pil asli sebesar 100.000. Master gangguan lainnya berkata, ya, itu hanya 100.000 yuan kembali ke pil asli. Bagimu Sekte Yuan Su, itu hanya setetes air di lautan. Ada ratusan orang di sini, yang hanya puluhan juta. Seorang biksu yang telah keluar dari periode Aperture berkata dengan keras. Tiba-tiba, semua orang kecuali para pengikut Yuan Su Men menanggapi dengan kuat. Terutama para biksu tingkat rendah dalam periode keheningan spiritual dan periode di luar Aperture. Mereka tentu tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk merebut senjata roh dari tubuh Murong Yu, tetapi jika setiap orang dapat membagi 100.000 yuan kembali ke dalam pil, itu akan menjadi keuntungan. Banyak murid Sekte Yuan Su semuanya tampak suram dan menatap semua orang dengan wajah pembunuh. Secara khusus, wajah Fei Mingzong suram dan pembunuh bersinar. Apakah kamu yakin ingin kita kembali ke pil Yuan dari Sekte Yuan Su? Suara Fei Mingzong rendah, dan niat membunuh yang tak ada habisnya membanjiri dirinya. Pada saat ini, Fei Mingzong sangat marah dan membunuh. Jangan kembali ke pil asli, kita hanya membutuhkan satu hal di tubuh Murong Yu. Bagaimanapun, kamu hanya menginginkan orang lain, dan hal-hal di tubuhnya dapat diberikan kepada kita semua. Dengan cara ini, kita akan pergi dari sini. Kata Master Pengalih Perhatian. Petik 2. Apakah kamu mengancamku?
Fei Mingzong melangkah maju, menatap master pengalih perhatian yang berbicara dengan membunuh. Kesempatan membunuh yang tak tertandingi tersapu seperti lautan badai. Master tahap gangguan adalah yang pertama menanggung beban, langsung seperti perahu tunggal di lautan kemarahan, hampir terkoyak langsung oleh niat membunuh yang mengerikan. Engah, master tahap gangguan memuntahkan darah, dan seluruh orang itu makan, dan kemudian dia langsung terhempas keluar. Fase gangguan dan fase gabungan hanyalah perbedaan. Namun, master tahap konjugasi dapat merusak master tahap gangguan hanya dengan napas, dan perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Fei Mingzong, apa maksudmu? Master tahap gangguan lainnya semua melangkah maju, menatap Fei Mingzong dengan dingin. Fei Mingzong mendengus dingin, Murong Yu adalah orang yang dicari oleh Sekte Yuan Suku, termasuk harta bendanya milik Sekte Yuan Su kita. Jika ada yang berani ikut campur dalam masalah ini hari ini, itu adalah melawan Sekte Yuan Su kita. Jika, siapa yang tidak mundur, jangan salahkan aku Fei Mingzong karena kejam. Ancaman, aus.com. Fei Mingzong telah melakukan niat membunuh dan akan melakukan pembunuhan. Alasan mengapa mereka bertahan dan tidak melakukan apa-apa, meskipun Sekte Yuan Su mereka adalah salah satu dari 10 sekte utama, tetapi membunuh sekte lain dengan santai akan berdampak buruk pada sekte mereka. Haha, sekelompok idiot, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa Murong Yu akan memakanku? Pada saat ini, ledakan tawa yang hangat muncul dari tanah. Kemudian tanah retak, lumpur dan batu beterbangan, pedang, sesosok tubuh terangkat ke langit. Oke, semua orang terkejut, Fei Mingzong bahkan lebih terkejut. Dia baru saja menjatuhkan telapak tangan itu, dan bahkan penguasa periode gangguan akan dipukul dengan keras olehnya. Murong Yu bahkan langsung pingsan, tetapi pada saat ini, Murong Yu tampaknya baik-baik saja. Fei Mingzong mendengus dingin, mengulurkan tangan besarnya, memecah kehampaan, dan langsung meraih Murong Yu. Kalian semua menginginkan senjata roh di tubuhku. Dan kalian Yuan Sumen ingin membunuhku untuk membalas Sun Yuan. Sekelompok idiot, kalian semua harus mati hari ini. Suara arogan Murong Yu menyebar jauh. Mencari kematian, Fei Mingzong berteriak, sudah meraihnya dengan tangan besarnya. Namun, tepat ketika dia hendak menangkap Murong Yu menghilang begitu saja. Murong Yu tidak pingsan, dia selalu sadar. Bagi Fei Mingzong dan yang lainnya, ini tidak diragukan lagi merupakan ironi yang besar. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Awalnya, mereka dan Fei Mingzong umumnya berpikir bahwa Murong Yu sudah lama tidak mendengar apapun, hanya saja itu telah disegel oleh Fei Mingzong. Namun, ternyata tidak. Dan ketika mereka melihat Murong Yu menghilang ke dalam kehampaan begitu saja, ditambah dengan kata-kata yang diucapkan Murong Yu sebelumnya, hal ini membuat semua orang merasa tidak enak. Bahkan pada saat ini, seseorang menemukan sebuah lubang yang dalam. Di bawah tanah, pemuda yang mengganggu yang telah melindungi Murong Yu telah menghilang begitu saja. Seperti Murong Yu, dia menghilang di depan semua orang begitu saja. Pada saat ini, perasaan tidak enak di hati setiap orang menjadi semakin kuat. Pergi, cepat keluar dari sini. Perasaan tidak enak itu semakin kuat, terutama bagi orang-orang yang lebih kuat. Dengan gerakan hati, banyak orang kuat akan meninggalkan tempat ini. Namun, tepat ketika mereka hendak meninggalkan tempat ini, suara Murong Yu datang dari jauh, ingin meninggalkan tempat ini. Sudah terlambat, jangan mencoba melarikan diri hari ini, kalian semua akan mati. Suara itu dingin, mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Mendengarkan telinga semua orang, itu membuat mereka merasa ngeri. Ledakan, pada saat ini, ada ledakan dahsyat di bawah bumi, dan kemudian serangkaian cahaya pedang naik ke langit, langsung menyegel bumi dan kehampaan dalam radius 5 mil. Bahaya yang sangat kuat menyerbu ke arah wajah mereka. Pada saat ini, semua orang hanya melihat ratusan juta ukuran yang berbeda, tetapi juga mengandung cahaya pedang pembunuh yang mengerikan yang mencabik-cabik kehampaan dan mencekik dunia. Apa? Untuk pertama kalinya, para biksu di periode fusi, periode detak jantung, dan bahkan periode di luar bukaan tidak dapat menahan pencekikan miliaran cahaya pedang ini. Dalam sekejap, ratusan orang terbunuh dan terluka. Semua biksu tingkat rendah terbunuh. Penyergapan, Murong Yu menyiapkan penyergapan di sini.
Melihat pemandangan ini, semua orang akhirnya tahu dari mana perasaan buruk di hati mereka berasal. Langit berguncang, menutupi langit dan matahari serta bulan menjadi redup. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti segala sesuatu dalam radius 5 mil, mengisolasi koneksi dengan dunia luar. Saat jeritan terus terdengar, para biksu tingkat rendah terus-menerus dibunuh. Tiba-tiba, darah mengalir ke sungai dan menjadi rumah jagal. Keluarlah. Tubuh semua orang bersinar dengan cahaya, dan hantu-hantu atau hantu naga bertanduk melayang di kehampaan, meregangkan gigi dan cakar menari, sangat mengerikan dan luar biasa. Satu persatu meningkatkan kekuatan ke ekstrim, meningkatkan kecepatan terkuat, membuka perisai, dan dengan cepat bergegas keluar dari barisan besar. Karena ini adalah formasi, selama Anda bergegas keluar dari formasi secara alami tidak dapat membantu mereka. Ini adalah ide mereka, tetapi apakah formasi ini benar-benar mudah ditembus? Dengan menggunakan busur semesta sebagai mata formasi, seberapa mudah formasi abadi agung di bawah 99 pedang terbang tingkat senjata roh dapat keluar? Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat semi-abadi datang, itu bisa menjadi kerusakan berat. Jika bukan karena kurangnya kekuatanku, jika tidak, bahkan Daluo Jinxian dapat dengan mudah dibunuh. Di dunia Hetu Luoshu, Hetu memandang amukan di luar dengan jijik, dan mencibir dalam hatinya untuk para biksu yang ingin bergegas keluar dari arai abadi agung. Murong Yu di sebelahnya kesakitan. Apa yang disebut formasi abadi agung ini dikerahkan dengan 99 pedang terbang tingkat senjata roh. Di antara mereka, tidak ada kekurangan keberadaan alat roh tingkat 9. Pedang terbang tingkat itu sangat dekat dengan senjata peri, dan mereka sangat berharga di ranah kultivasi. Hetu, apakah pedang terbang ini benar-benar baik-baik saja setelah formasi besar disingkirkan? Murong Yu tidak tahu berapa kali dia menanyakan hal itu. Dapat dilihat bahwa hatinya sangat sakit. Aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa pedang terbang ini tidak akan mengalami kerusakan apapun. Hetu berkata dengan tidak sabar. Di dalam Great Array, daging dan darah beterbangan, dan pemandangannya sangat tragis. Dulunya mendekati 1000 orang, tetapi sekarang telah berkurang menjadi 4 hingga 500 orang. Para biksu di masa fusi, masa detak jantung, dan masa keheningan spiritual telah dicekik sampai mati. Bahkan para murid di masa out of aperture mulai berjatuhan dalam jumlah besar. Namun, puluhan master di tahap gangguan dan Fei Mingzong di tahap fit tidak mengalami kerusakan apapun saat ini. Sinar cahaya mekar pada masing-masing, dan kekuatan yang kuat dengan kuat melindungi mereka di dalam, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang. Entah mereka langsung dibombardir dan dibunuh, atau mereka tidak dapat menembus kekuatan mereka dan melukai mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera dikeluarkan dari arai besar cepat atau lambat. Saat itu, mustahil bagi Murong Yu untuk membunuh mereka. Kecuali, tunggu sampai kekuatannya sama kuatnya dengan mereka. Kekuatannya tidak cukup, bahkan para biksu di tahap gangguan tidak dapat dibunuh. Melihat pemandangan ini, Hetu menghela nafas sedikit dengan menyesal. Apa yang harus kulakukan? Jangan biarkan mereka pergi. Ini kesempatan langka, kata Murong Yu dengan wajah muram. Hari-hari ini, di siang hari, Murong Yu berlagak sombong di kota Gukuan, membuat masalah, mencoba menarik perhatian orang-orang yang membuat ide-idenya sendiri. Bahkan berita bahwa dia memiliki senjata spiritual di tubuhnya disebarkan olehnya. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak orang untuk merebutnya. Namun di malam hari, Murong Yu memanfaatkan hubungan antara Hetu dan dunia Luoshu untuk diam-diam meninggalkan kota Gukuan dan menghabiskan beberapa malam untuk mendirikan formasi abadi agung. Formasi abadi agung, bahkan para abadi dapat membunuh, belum lagi para kultivator tingkat rendah di dunia kultivasi ini. Namun, terbatas pada kekuatan pemain formasi Hetu, bahkan jika busur Qian Kun digunakan untuk mata formasi, kekuatannya tidak cukup kuat. Untuk sementara waktu, sulit untuk membunuh para biksu dari tahap gangguan. Membunuh semua orang ini adalah motivasi bagi Murong Yu untuk tidak menyia-nyiakan upaya untuk mendirikan formasi abadi agung selama berhari-hari. Terutama para biksu dalam fase gangguan dan gabungan, Murong Yu benar-benar ingin membunuh. Lagi pula, dia bukan salah satu dari orang-orang yang bergantung pada belas kasihan orang lain, dan jika mereka memukul pikiran mereka sendiri,
maka biarkan mereka menukar nyawa mereka untuk mereka. Terlebih lagi, jika benar-benar mungkin untuk membantai para biksu ini dalam fase yang terganggu dan gabungan, maka Murong Yu pasti akan dapat mengejutkan dunia kultivasi, dan menamparkan wajah Yuan Sumen dengan keras. Tatapan mata Hetu yang kejam melintas, tidak seorang pun dari mereka ingin melarikan diri dari sini hari ini. Terutama Fei Mingzong itu, bagaimana aku bisa membiarkannya pergi setelah terluka? Aku hanya bisa menggunakan metode membakar pil untuk memperkuat formasi kekuatannya. Hetu terluka oleh Fei Mingzong. Jelas, dia adalah pemuda yang meninggalkan kota Gukuan bersama Murong Yu. Melihat Hetu, Murong Yu tiba-tiba tersenyum. Hetu, tidak perlu membakar pil. Aku punya cara untuk membuat mereka semua mati di sini. Sambil berbicara, Murong Yu mengganti pakaian peri sutra ungu di tubuhnya dan pakaian peri gosip. Kemudian dia mengguncang tubuhnya dan menghilang ke dunia Hetu Luoshu tanpa terlihat. Pakaian peri gosip adalah harta pertahanan tingkat senjata peri. Tidak seperti pakaian peri Zishu, pakaian peri Bagua tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki fungsi siluman. Setelah Murong Yu mengenakan pakaian peri Bagua, dia mengaktifkan fungsi tembus pandang dan menghilang ke dunia Hetu Luoshu. Pada saat ini, di dalam formasi abadi agung, cahaya pedang itu vertikal dan horizontal. Di bawah amukan miliaran cahaya pedang, kekosongan itu juga tampak hancur. Dimanapun Anda berada, Anda akan diserang tanpa pandang bulu oleh cahaya pedang yang tak berujung. Di bawah serangan yang mengerikan itu, jumlah pembudidaya di formasi abadi agung berkurang dengan cepat. Tidak lama setelah ini, jumlah biksu yang awalnya ribuan dari mereka telah turun tajam menjadi 1 atau 200. Mereka adalah orang-orang terkuat yang terperangkap dalam formasi besar. Orang-orang ini meningkatkan kekuatan mereka hingga ekstrim, mengorbankan semua hal yang mereka miliki di tubuh mereka, dan mencoba yang terbaik untuk membunuh formasi besar ini, mencoba menghancurkan formasi dan melarikan diri dari neraka di bumi ini. Murong Yu menggendong Hetu Luoshu di kepalanya, mengenakan pakaian peri gosip, dan memegang pedang terbang tingkat senjata roh kelas 9, dia menyerbu ke kerumunan tanpa terlihat. Dentuman. Dalam cahaya pedang yang tak berujung, tiba-tiba, cahaya pedang hitam muncul dengan keras. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia menebas dengan ganas pada seorang kultivator yang berada di periode out of aperture yang sedang berjuang dengan sekuat tenaga untuk melawan Grid Array milik Juesian. Kultivator di periode out of aperture menghindari serangan cahaya pedang yang tak berujung dari Grid Immortal Array, tetapi tidak menemukan serangan diam-diam Murong Yu. Itu benar-benar dihancurkan oleh Murong Yu dengan pedang. Namun, kesenjangan kekuatan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Murong Yu hanya dalam periode spin-off, bahkan jika dia melakukan yang terbaik untuk menembak, dia tidak dapat menahan biksu out of aperture yang berjarak 4 alam darinya. Namun, meskipun Murong Yu tidak dapat melukainya, dia masih membuang darahnya dan terhempas. Di sini, Jianmang yang ada di mana-mana dalam formasi abadi agung mencekik pada saat ini. Dalam sekejap, ribuan pendekar pedang meledakkan dan membunuh biksu selama periode di luar bukaan. Apa? Setelah berteriak, biksu selama periode di luar bukaan itu segera dicekik dan berubah menjadi daging cincang. Itu Murong Yu, seorang biksu yang telah melihat pemandangan ini di dekatnya berseru. Kemudian sebuah pedang menghantam kekosongan tempat Murong Yu berada. Ledakan, bumi hancur, tetapi Murong Yu tidak memiliki jejak. Murong Yu belum mati, dia menyelinap masuk secara diam-diam. Pada saat ini, para biksu yang tersisa secara bertahap bersandar bersama dalam 2 dan 3, dan pada saat yang sama menolak pengetahuan tentang Juesian Array. Petik 2. Murong Yu, Fei Mingzong meraung marah, dan menepuknya dengan tangan besar. Namun, Murong Yu telah meninggalkan tempat itu sejak lama, dan tembakan Fei Mingzong bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Ledakan. Murong Yu melancarkan serangan keras lagi, dan meledakkan seorang biksu dari periode aperture. Hanya saja orang-orang itu telah diam-diam meningkatkan kewaspadaan mereka. Pada saat Murong Yu melancarkan serangan, puluhan biksu di dekatnya yang berada di tahap out of aperture meraung pada saat yang sama, mengeluarkan kekuatan terkuat, memadatkan kekuatan lautan badai, dan meledakkan Murong Yu. Murong Yu terkejut, dan dengan cepat memasuki Hetu Luoshu, menghindari serangan mereka. Kalau tidak,
bahkan jika dia memiliki jubah peri gosip, dia akan langsung terkejut sampai mati. Di dunia Hetu Luoshu, Murongyu sedikit malu dan sangat malu. Kekuatanmu masih lebih rendah. Hetu berjalan mendekat dan berkata. Murongyu mengangguk. Jika kekuatannya meningkat 2 atau 3 alam yang lebih tinggi, maka dengan formasi abadi agung, bahkan Fei Mingzong dalam periode Fit pasti akan membunuhnya. Tapi sekarang boom. Tiba-tiba, guncangan yang sangat mengerikan meletus dengan hebat di dalam formasi besar itu. Seluruh arai abadi agung yang terkena dampak mengerikan itu bergetar, langit berguncang, dan langit hancur. Wajah Hetu tiba-tiba berubah, tidak, mereka bersatu untuk menghancurkan formasi secara paksa. Pada saat ini, setelah formasi abadi agung, lebih dari 100 kultivator telah bersatu. Di bawah kepemimpinan Fei Mingzong dan lebih dari selusin master pengalih perhatian, mereka menyerang suatu tempat di arai abadi agung, ingin menghancurkan arai abadi agung. Bisakah mereka menghancurkan formasi abadi agung? Tanya Murongyu dengan mata berbinar. Hah, sama sekali tidak. Ini adalah formasi abadi agung, meskipun kekuatannya tidak cukup. Namun, bukanlah tugas yang mudah bagi mereka untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun, karena formasi abadi agung tidak cukup kuat, maka perlu untuk membunuh gangguan tersebut dan menyatukan Fei Mingzong pada masa itu agak sulit. Petik 2. Lagi pula, yang terpenting adalah waktu yang tidak singkat telah berlalu sekarang. Begitu orang-orang datang dari kota Gukuan, jika mereka bertemu di dalam dan di luar, mereka dapat menghancurkan formasi abadi agung. Bagaimanapun, Murongyu menarik perhatian kebanyakan orang ketika dia meninggalkan kota Gukuan. Dan lebih dari 1000 orang di dalam formasi abadi agung hanya menjebak mereka yang datang lebih dulu. Melihat keluar melalui formasi tersebut, Murongyu bahkan telah melihat beberapa biksu. Beberapa biksu siap menyerang formasi agung Juesian. Jika demikian halnya, maka jangan menunggu dan bunuh mereka secara langsung. Kata Murongyu dengan penuh pembunuhan. Apa rencanamu? Tanya Hetu. Murongyu mencibir, kamu kirim kami ke depan mereka terlebih dahulu, dan aku ingin memberi mereka hadiah besar. Hetu berhenti bertanya, dan segera mengendalikan Hetu Luosu untuk berubah menjadi debu, terbang ke kehampaan di depan Fei Mingzong dan yang lainnya. Serangkaian kekuatan yang mengerikan melintasi kehampaan di bawah Hetu Luoshu dan membombardir formasi besar di belakang. Pada saat ini, Grid Immortal Arai bergetar semakin parah, dan tampaknya ada kecenderungan untuk menghancurkan formasi kapan saja. Biarkan aku melepaskan mayat emas di gua tanah terlarang Gunung Iblis. Kata Murongyu dengan membunuh. Hati Hetu tiba-tiba meledak, anakmu sangat menakjubkan, tapi aku menyukainya. Kemudian Hetu dengan bersemangat melemparkan kerangka emas keluar dari dunia Hetu Luoshu. Melarikan diri dari sini. Pada saat tulang emas menghilang di Hetu Luoshu, Murongyu berteriak. Tetapi tindakan Hetu lebih cepat daripada reaksi Murongyu, dan dia sudah pergi dari sini untuk pertama kalinya, bahkan bergegas keluar dari formasi abadi besar. Sikat, mayat emas muncul entah dari mana di kehampaan. Namun, pada saat ini, gelombang kekuatan baru dari Fei Mingzong dan yang lainnya baru saja menyerang, seolah-olah kekuatan lautan badai membombardir mayat emas itu. Ledakan. Ketika Murongyu baru saja berada di dekat mayat emas itu, dia hampir dicekik menjadi debu oleh niat membunuh yang mengerikan yang meluap dari mayat emas itu. Pada saat ini, kekuatan ratusan biksu tingkat tinggi membombardir mayat emas itu. Mayat emas yang telah diserang itu meledak menjadi cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu seperti matahari, dan dengan kecepatan yang sama seperti lautan, itu langsung membanjiri jarak beberapa puluh mil, dan bahkan meluas lebih jauh. Niat membunuh yang mengerikan keluar. Seketika, mereka yang menanggung beban terberat adalah ratusan biksu. Di bawah dampak cahaya keemasan yang sangat mengerikan, bahkan sebelum kepanikan terlambat, dia dicekik dan berubah menjadi awan darah. Termasuk Fei Mingzong dalam periode Fit, dia telah terbunuh bahkan tanpa bersenandung. Bahkan segala sesuatu dalam radius puluhan mil dihancurkan ke tanah oleh cahaya keemasan ini. Cahaya keemasan lebih ganas daripada matahari di langit, dan kengerian serta niat membunuh yang terkandung di dalamnya menghancurkan segalanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari mayat emas, menutupi puluhan mil dalam sekejap seperti lautan luas.
Mencibir. Untuk pertama kalinya, dengan mayat emas sebagai pusatnya, semua yang berada dalam radius puluhan mil dicekik dan berubah menjadi bubuk oleh niat membunuh yang meletus dari mayat emas itu. 100 biksu langsung menghilang, dan digiling menjadi daging cincang. Bahkan jika Hetu menggunakan 99 senjata spiritual pedang terbang dan busur Qiankun untuk mengatur arai abadi besar, itu langsung hancur. Dalam jarak puluhan mil, gunung-gunung menghilang dan rata dengan tanah. Semua biksu menghilang. Setelah waktu yang lama, cahaya keemasan menghilang. Mayat emas itu jatuh dengan tenang ke tanah, memancarkan sentuhan cahaya keemasan. Selain itu, ada busur dewa emas di dekat mayat emas itu. Itu adalah busur Qiankun. Tiba-tiba, puluhan mil jauhnya, sesosok muncul dari udara tipis, berdiri di udara. Orang ini adalah Murong Yu. Aku melihatnya menatap kosong ke tanah yang rata di depan, dengan ekspresi terkejut. Apa? Tiba-tiba, Murong Yu berteriak dengan keras. Suaranya sangat menyedihkan. Senjata roh pedang terbangku, teriak Murong Yu, wajahnya kesakitan. Karena Juesian Great Array telah langsung dihancurkan oleh niat membunuh yang mengerikan yang diungkapkan oleh mayat emas. Dan saya tidak tahu bahwa 99 pedang terbang tingkat senjata roh dari arai besar juga hancur berkeping-keping. Pedang terbang alat roh tingkat ke-9 adalah harta yang tak ternilai di alam kultivasi. Dan apa yang digunakan Hetu untuk menyusun formasi abadi besar bahkan memiliki beberapa pedang terbang tingkat alat roh tingkat ke-9. Bahkan ada lebih banyak senjata roh dari tingkat lain. Dengan perhitungan ini, harga Murong Yu sangat tinggi. Tidak heran dia begitu sengsara. Namun, pertempuran ini melenyapkan seorang kultivator di Sekte Yuansu dan beberapa master di tahap gangguan, jadi Murong Yu mendapatkannya. Dia mengumpulkan mayat emas dan busur Qiankun secepat mungkin, dan kemudian Murong Yu melarikan diri ke kejauhan. Dia tidak ingin tinggal di kota Gukuan lebih lama lagi. Begitu Sekte Yuansu tahu bahwa Murong Yu telah membunuh master mereka di masa Fit, mereka mungkin akan langsung menembak bahkan di kota Gukuan. Kota Gukuan tidak lagi aman. Tepat setelah Murong Yu pergi, beberapa sosok muncul tidak jauh dari sana, dan semakin banyak orang bergegas mendekat. Mereka semua menatap kosong ke bumi yang dianggap datar itu. Dan ada orang-orang yang menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan dari awal hingga akhir. Seorang pria kuat di tahap integratif dan selusin master di tahap distraksi terbunuh oleh formasi besar yang dibentuk oleh Murong Yu. Ribuan biksu terbunuh oleh Murong Yu. Berita itu menyebar di ranah pemahaman dengan kecepatan tercepat seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Untuk sementara waktu, seluruh dunia kultivasi dikejutkan oleh apa yang telah dilakukan Murong Yu. Setelah Perang Dunia Pertama, Murong Yu sangat ganas dan kuat. Dengan rotasi tahap awal, ribuan biksu yang kuat terbunuh, dan di antara mereka ada banyak master dalam tahap gangguan dan integrasi. Metode dan kebrutalan Murong Yu mengejutkan dunia. Setelah pertempuran ini, kekuatan ganas Murong Yu mulai menyebar di ranah kultivasi. Setelah kekuatan ganas Murong Yu menyebar, semua kelompok besar di dunia kultivasi, terutama mereka yang muridnya dibantai oleh Murong Yu, menjadi marah dan mulai mencari Murong Yu di seluruh dunia. Yuansu Men. Di aula utama, Sun Pinky dan para tetua gerbang Yuansu berkumpul di sini satu persatu dengan wajah muram, suasananya tertekan, dan niat membunuh dipenuhi. Ini benar-benar memalukan dan memalukan. Seorang kultivator kecil di periode rotasi benar-benar membunuh periode konjugasi. Itu benar-benar sekelompok ember beras. Seorang tetua berkata dengan nada membunuh. Ketika berita bahwa Fei Mingzong dan yang lainnya dibunuh oleh Murong Yu keluar, mereka tidak akan terkejut dengan kematian Fei Mingzong. Bagaimanapun, meskipun dibutuhkan banyak sumber daya untuk membina seorang biksu selama masa Fit. Namun, bagi sekolah mereka, masih banyak master dalam masa Fit. Yang membuat mereka marah adalah bahwa bukan Fei Mingzong yang berada dalam masa Fit yang dibunuh oleh Murong Yu, tetapi wajah mereka. Ada perbedaan 7 alam besar, dan seorang biksu seperti semut benar-benar membunuh biksu tersebut dalam tahap konjugasi. Ketika berita itu menyebar, semua orang terkejut dengan keganasan dan kekuatan Murong Yu, dan juga mengejek Sekte Yuansu. Dibunuh oleh seorang biksu yang berada di bawah 7 alamnya bukan lagi sekadar aib bagi Fei Mingzong. Itu adalah aib Yuansu Men. Hei, tahukah kamu, sekarang ada orang bernama Murong Yu.
Biksu di periode Xuanzao benar-benar membunuh seorang biksu di gerbang Yuanshu. Murong Yu ini benar-benar terlalu kuat. Murong Yu hanyalah seorang biksu di tahap Xuanzao, seberapa kuat dia? Bagiku, murid-murid sekte Yuanshu terlalu sampah. Itu adalah seorang biksu di tahap Fit, dia terbunuh seperti ini, apa? Aus.com. Menurutku murid Yuanshu yang memiliki nama palsu. Para biksu di tahap Fit sangat rentan. Menurutku biksu lainnya tidak terlalu buruk. Sungguh lelucon untuk mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 10 sekte utama. Sungguh memalukan untuk berpikir bahwa orang-orang di sekte Yuanshu harus menjadi sampah seperti itu. Jika aku adalah murid sekte Yuanshu, aku tidak akan punya muka untuk berjalan keluar. Di ranah kultivasi, masalah ini sedang dibahas di mana-mana, dan tidak ada satupun dari mereka yang memuji kekuatan Murong Yu. Namun, apa yang dikatakan sekte Yuanshu tidak ada artinya, bahkan sekte kelas 3 itu pun tidak dapat menandinginya. Bahkan banyak murid sekte Yuanshu yang berpengalaman di luar merasa malu dengan yang lain yang mengatakan bahwa mereka tidak berani muncul di tempat ramai. Bahkan di dalam sekte Yuanshu, ketika para murid membicarakan hal ini, mereka merasa tidak tahu malu. Saya merasa bahwa Fei Mingzong telah mempermalukan seluruh sekolah mereka. Karena hal ini, Sun Pinky dan yang lainnya sangat marah. 10 sekte besar tetaplah 10 sekte besar. Meskipun Fei Mingzong dibunuh oleh Murong Yu dengan tipu muslihat. Namun, selama Murong Yu tertangkap, kita akan dapat menghapus penghinaan yang kita derita. Kata suara itu. Anak ini memiliki banyak tipu muslihat, dan bahkan ada cara semacam ini yang tidak dapat dipertahankan orang. Mata Sun Pinky berkilat dengan tatapan niat membunuh. Namun, semakin kuat Murong Yu, semakin bahagia dia. Bagaimanapun, kekuatan Murong Yu adalah karena teknik dan senjata sihirnya. Selama mereka bisa memenangkan Murong Yu, maka hal-hal pada Murong Yu secara alami akan berpindah tangan. Dengan wilayah kekuasaan Murong Yu saat ini, ada begitu banyak kekuatan, bagaimana jika itu ada pada mereka? Pada saat itu, gerbang Yuanshu akan bangkit sebagai hasilnya, dan sangat mungkin untuk menjadi yang pertama dari 10 sekte dalam satu gerakan. Segera setelah itu, para tetua yang melewati masa kesengsaraan turun dari gerbang Yuanshu untuk mengejar Murong Yu. Dan seperti klan Yuanshu, ada sekte lain yang muridnya dibunuh oleh Murong Yu. Mereka semua mengirim para master sekte untuk mengejar Murong Yu dan bersumpah untuk mengambil Murong Yu. Murong Yu adalah murid Su Tianzong. Dia bergabung dengan Su Tianzong 2 tahun lalu dan merupakan murid luar Su Tianzong. Tepat ketika kekuatan ganas Murong Yu menyebar di wilayah kultivasi, dan semua sekte besar bersumpah untuk menemukannya dan menghancurkannya, sepotong berita tentang identitas Murong Yu menyebar. Murong Yu adalah murid Su Tianzong. Ketika mereka mendengar berita ini, semua orang terkejut terlebih dahulu, dan kemudian mereka tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin Murong Yu adalah murid Su Tianzong? Su Tianzong dan Yuan Sumen keduanya adalah salah satu dari 10 aliran kultivasi. Sekarang, murid-murid keduanya tidak pernah berhenti mati. Terlebih lagi, Murong Yu bahkan membantai seorang murid di tahap klan Yuanshu dan banyak biksu di tahap gangguan. Bagaimana mungkin? Bukankah 10 sekte hidup dalam damai dan hubungan baik? Banyak orang tidak percaya bahwa Murong Yu adalah murid Su Tianzong. Bagaimanapun, 10 sekte utama memiliki hubungan yang baik satu sama lain, dan hal semacam ini pasti tidak akan terjadi. Hanya saja hubungan antara 10 sekte itu baik, seperti yang terlihat di permukaan. Sebenarnya, aliran mana yang tidak ingin menekan aliran lain? Di antara mereka, kegiatan rahasia berbagai aliran bela diri benar-benar tidak diketahui. Sangat jarang membunuh murid lain dalam pertarungan terbuka seperti itu. Namun, situasi ini biasanya terjadi dalam kegelapan. Sangat jarang Murong Yu membunuh murid lain dengan cara yang jujur. Murong Yu memang murid Su Tianzong. Tepat setelah berita itu keluar, banyak murid Su Tianzong keluar dan mengonfirmasi identitas Murong Yu. Bagaimanapun, meskipun Murong Yu hanya murid luar, ia memiliki reputasi di aliran itu sebelumnya. Meskipun, setelah ujian Gunung Ajaib tahun lalu, Murong Yu tidak kembali. Pada saat itu, mereka semua mengira bahwa Murong Yu telah meninggal di puncak Gunung Iblis, tetapi tidak seorang pun mengira bahwa ia tidak hanya tidak meninggal, tetapi ia telah membuat sensasi seperti itu di seluruh dunia kultivasi.
Identitas Murong Yu telah dikonfirmasi, tetapi sekte-sekte kecil dan semua jenis kultivator biasa yang ingin memburunya kembali. Jika Murong Yu hanyalah murid dari sekte kecil atau kultivator biasa, orang-orang ini tidak perlu khawatir sama sekali. Namun, sekarang Murong Yu adalah murid Su Tianzong, siapa di antara mereka yang berani menyentuh murid Su Tianzong? Oleh karena itu, setelah identitas Murong Yu dikonfirmasi, orang-orang yang awalnya mengancam akan memburu Murong Yu segera menghilang. Setidaknya, di permukaan, gerbang Yuansu, aula utama. Sun Pingqi berkumpul lagi. Murong Yu ternyata adalah murid Su Tianzong. Saya khawatir dia telah kembali ke Su Tianzong. Apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua berkata dengan wajah muram. Petik 2. Lebih baik kembali ke Su Tianzong. Kita pergi saja dan meminta seseorang. Saya tidak berpikir Su Tianzong akan mencabik-cabik kita karena seorang kultivator kecil. Seorang tetua mencibir dan berkata, pembunuh. Percikan pembunuh. Mata Sun Pingqi menyipit. Banyak tetua yang hadir mungkin tidak tahu betapa mengerikannya Murong Yu. Dia tahu bahwa teknik dan senjata sihir pada Murong Yu pasti yang terbaik. Jika Su Tianzong mengetahui hal ini, maka bahkan jika Su Tianzong mencabik-cabik wajahnya dengan mereka, dia akan melindungi Murong Yu. Kemudian, jika Anda ingin mendapatkan teknik-teknik milik Murong Yu, Anda harus membawa Murong Yu sebelum Su Tianzong menemukannya. Tentu saja, jika Su Tianzong telah mengetahui teknik-teknik milik Murong Yu sejak lama, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan teknik-teknik itu dari Murong Yu. Namun, bahkan seperti itu, Sun Pingqi punya alasan untuk membuat Su Tianzong membayar harganya. Bagaimanapun, cucunya Sun Yuan dibunuh oleh Murong Yu. Saya akan pergi ke Su Tianzong untuk seseorang sekarang juga. Sun Pingqi berkata dengan yakin. Su Tianzong, di aula utama, guru tertinggi Su Tianzong, keberadaan setengah abadi Zhuang Ningguang dan para tetua Su Tianzong berkumpul di aula utama. Apakah itu Murong Yu benar-benar murid sekolah Su Tian kita? Setelah Zhuang Ningguang mendengar tentang perbuatan Murong Yu di luar, ia segera bergegas kembali ke sekolah, hanya untuk memastikan identitas Murong Yu. Murong Yu memang murid kita. Ia bergabung dengan sekte dari konferensi kultivasi 2 tahun lalu. Namun, ia tidak kembali setelah ujian Gunung Ajaib tahun lalu. Seorang tetua dari Paviliun Aneka melangkah maju dan memberitahu informasi kepada Murong Yu. Mengapa seorang biksu dalam periode putaran belaka dapat membunuh biksu dalam periode kebugaran? Siapa yang mengajarkan tekniknya, senjata ajaib di tubuhnya, dan teknik formasi hari itu? Zhuang Ningguang bertanya dengan suara yang dalam. Pada hari itu, ketika Murong Yu meninggalkan sekolah untuk pergi ke Gunung Ajaib untuk ujian, dia hanya seorang biksu dalam periode pembangunan fondasi. Dalam kapasitasnya, dia paling-paling hanya dapat berlatih latihan paling dasar dari Su Tianzong, dan tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan lebih mustahil untuk membunuh seorang biksu dalam tahap integral. Mungkin, dia memiliki petualangan di Gunung Ajaib. Banyak tetua adalah murid senior Su Tianzong, dan mereka secara alami sangat akrab dengan seni bela diri. Setelah Zhuang Ningguang bertanya, mereka langsung berpikir bahwa Murong Yu mungkin memiliki petualangan di Gunung Iblis. Latihan pada tubuhnya dan pengetahuan tentang formasi, dan bahkan dia mungkin telah memperoleh banyak harta. Ini harus diperoleh di Gunung Ajaib. Seorang tetua berspekulasi. Mendengar itu, banyak tetua di aula memiliki wajah yang berbeda, beberapa menunjukkan keterkejutan, beberapa menunjukkan sedikit keserakahan. Jika Murong Yu benar-benar memiliki petualangan, maka, sebagai murid sekte Su Tian, semua yang didapatkannya harus diserahkan kepada seni bela diri. Dengan kemampuannya untuk membunuh para biksu dalam fase gabungan selama periode rotasi. Jika kita sekte Su Tian mendapatkannya dengan latihan ini, saya percaya bahwa selama kita meluangkan waktu, kita sekte Su Tian pasti akan menjadi sekte 10 besar. Zhuang Ningguang mengangguk dan berkata, namun, mereka mengejar Murong Yu di klan Yuansu sekarang. Kita harus menemukannya sebelum mereka menemukan Murong Yu dan membawanya kembali ke sekte. Saya percaya bahwa banyak orang menginginkannya sekarang. Sesuatu di tubuh Murong Yu. Banyak tetua mengangguk, dan setelah berdiskusi lama, mereka memutuskan untuk mengirim beberapa tetua untuk menemukan Murong Yu. Namun,
yang tidak mereka ketahui adalah bahwa karena mereka membunuh ribuan biksu di luar kota mata air kuno hari itu, mereka seperti Murong Yu yang telah menguap dari dunia, dan telah kembali ke sekolah Sutian saat ini. Sebuah bayangan melintas di kehampaan. Bayangan itu perlahan menyempit, tetapi ternyata itu adalah seorang pemuda yang terbang sambil membawa senjata. Orang ini adalah Murong Yu. Setelah meninggalkan kota Gukuan hari itu, Murong Yu bergegas pergi dan akhirnya kembali ke Sutianzong hari ini. Saat dia memasuki Sutianzong, Murong Yu tanpa sadar menghela napas lega. Di jalan, Murong Yu tetap waspada setiap saat, tetapi baru setelah kembali ke sekte dia merasa tenang. Karena, di dalam sekte, dia aman. Tetapi, sebenarnya, apakah sekte itu benar-benar aman? Tetapi Murong Yu tidak tahu bahwa ketika dia melangkah ke Sutianzong lagi, dia telah memasuki krisis yang lebih besar. Murong Yu mengayunkan pedang terbangnya dan terbang menuju kediaman aslinya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa saat kaki depannya kembali ke sekte, beberapa tetua sekte Yuansu datang ke sekte Sutian. Hanya saja arah mereka berbeda. Para tetua sekte Yuansu langsung pergi ke aula diskusi Sutianzong, sementara Murong Yu telah kembali ke gunung tempat murid luar itu berada. Hah, bukankah itu Murong Yu? Kapan dia kembali? Ah, dia adalah Murong Yu. Itu adalah biksu yang membunuh biksu di periode Xuanzao. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Itu memang Murong Yu. Aku telah melihat perintah pencarian dari gerbang Yuansu. Meskipun samar-samar, itu seharusnya adalah Murong Yu. Selain itu, seluruh dunia kultivasi begitu besar sehingga telah ditangkap oleh tombak hitam ini sepanjang hari. Dia seharusnya menjadi satu-satunya. Sebenarnya, ketika Murong Yu baru saja kembali ke sekte, para murid di sekte tersebut telah menemukannya. Bagaimanapun, Murong Yu adalah satu-satunya yang mampu terbang dengan tombak di alam pemahaman. Kakak senior Murong Yu, kakak muda Murong Yu. Sepanjang jalan, semua murid yang bertemu Sutianzong akan menyapa Murong Yu. Namun, Murong Yu hanya mengangguk ke pihak lain sambil tersenyum, seolah-olah seorang pemimpin sedang memeriksa pekerjaan. Sebenarnya, Murong Yu merasa sedikit tertekan. Dia bahkan tidak menyangka bahwa dia begitu terkenal di dunia nyata. Bukannya alam kultivasi Mingzhen tidak bagus, tetapi penampilannya sekarang membuat Murong Yu agak tidak terduga. Aus.com mendarat di halaman asli. Murong Yu datang ke kamar asli miliknya, dan ketika dia hendak mendorong pintu masuk, dia tidak menyangka pintu itu terbuka dari dalam. Kemudian sesosok tubuh keluar dari dalam. Hah, ada orang di kamar ini. Bukankah itu miliknya sendiri? Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram, menatap pemuda yang membuka pintu, seorang biksu dari alam bawaan. Ah, kakak, kamu siapa? Duan Bin menatap orang lain dengan heran ketika dia melihat Murong Yu dengan ekspresi suram berdiri di depan kamarnya. Duan Bin adalah murid yang baru masuk Sutianzong tahun ini. Meskipun kamar ini milik Murong Yu, sekte bela diri itu sudah mengira bahwa Murong Yu telah lama terlibat dalam persidangan Gunung Iblis, jadi dia menugaskan kamarnya kepada Duan Bin. Ini adalah pengaturan yang normal, bukan Duan Bin Jiu yang menempati sarang burung murai. Mendengar apa yang dikatakan Duan Bin, Murong Yu tiba-tiba tersenyum, lalu dia menepuk bahu Duan Bin dan berkata, bekerja keraslah, tidak akan mustahil untuk menjadi peri di masa depan. Setelah mengucapkan kalimat ini yang membuat Duan Bin menggaruk kepalanya, Murong Yu berbalik dan meninggalkan halaman, dan terbang menuju kafetaria. Kakak senior Murong Yu, bos. Tepat saat Murong Yu hendak meninggalkan halaman, seberkas cahaya pedang terbang dari kejauhan. Kemudian dia datang ke tubuh Murong Yu. Bos, haha, akhirnya kamu kembali. Wu Feng menatap Murong Yu dengan gembira dan tertawa. Wu Feng. Ya, aku belum melihatnya selama lebih dari setahun, dia sudah menembus tahap pembangunan fondasi. Lumayan. Murong Yu menepuk bahu Wu Feng, menyeringai gigi Wu Feng. Wu Feng tidak perlu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu, dan berkata, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan bos? Kamu telah membunuh yang ganas di tahap konjugasi. Sekarang siapa di seluruh dunia kultivasi yang tidak tahu seberapa kuatnya kamu? Mulut dan lidah berminyak. Murong Yu melotot ke Wu Feng, lalu memasukkan tangannya yang besar ke dalam tas penyimpanan dan mengeluarkannya, dan berkata kepada Wu Feng, berikan tas penyimpananmu padaku.
Wu Feng bingung, tetapi dia menyerahkan tas penyimpanannya kepada Murong Yu tanpa ragu-ragu. Murong Yu mengambil tas penyimpanan Wu Feng, mengeluarkan 10.000 yuan dan dari tas penyimpanannya sendiri, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan Wu Feng. Kemudian menyerahkannya kembali kepada Wu Feng. Kamu akhirnya berhasil menembus tahap pembangunan fondasi, dan kamu perlu menggunakan banyak pil yuan. Ini adalah 10.000 pil yuan. Itu akan cukup untuk kamu gunakan untuk sementara waktu. Bos, bagaimana ini bisa? Wu Feng tidak mengambil tas penyimpanan, tetapi menatap Murong Yu dengan ngeri. 10.000 yuan dan, bagi Wu Feng, itu jelas merupakan angka astronomi. Karena murid luar seperti mereka hanya bisa mendapatkan 5 yuan dan dari sekte dalam sebulan. Hanya ada 60 di akhir tahun. Sekarang, Murong Yu memberinya 10.000 yuan pils tanpa mengedipkan matanya. Wu Feng tergerak dalam hatinya, tetapi dia entah kenapa bersyukur dan tidak berani menerima kebaikan hati Murong Yu. Wajah Murong Yu menjadi muram, dan dia menatap Wu Feng dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena kamu memanggilku bos, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Sambil berbicara, dia menepuk tas penyimpanan yang diikatkan di pinggangnya, "Yang kumiliki di sini adalah pil. Jika kamu bukan hanya tahap dasar, kalau tidak aku bisa memberimu lebih banyak. Jika kamu masih mengakuiku sebagai bos, terima saja. Kalau tidak, kamu tidak akan memperlakukanku sebagai bosmu." Wu Feng mengambil tas penyimpanan itu dengan tangan yang gemetar, mengikatnya di pinggangnya dengan hikmat, dan kemudian dengan resmi berkata kepada Murong Yu, "Bos, aku tidak akan mengatakan apapun yang berterima kasih. Di masa depan, selama aku bisa menggunakannya, aku tidak akan pernah mengerutkan kening ketika aku naik turun api." Murong Yu tersenyum tipis, "Baiklah, aku tidak akan mengatakan hal-hal ini. Sudah lama sejak aku kembali ke sekte, tetapi aku merindukan makanan di kafetaria. Ayo pergi ke kafetaria." Sambil berbicara, dia terhubung dengan Wu Feng. Dia berjalan menuju kafetaria. Namun, setelah Murong Yu berjalan ke gerbang halaman, dia berhenti. Melihat ke belakang Duan Bin, yang menatapnya dengan wajah kusam, mengangkat tangannya dan melemparkan 100 pil-pil yuan, dan berkata, "Karena kamu tinggal di kamarku sebelumnya, kamu dan aku ditakdirkan. Pil 100 yuan ini akan kuberikan padamu." Duan Bin mengambil pil Hui Yuan, masih menatap punggung Murong Yu dengan ekspresi kusam. Dia tidak bangun sampai kedua Murong Yu menghilang dari pandangannya. "Itu kakak senior Murong Yu, aku tinggal di kamar yang dulu dia tinggali. Dia benar-benar memberiku pil 100 yuan kembali." Duan Bin penuh dengan kegembiraan. "Dengan pil 100 yuan ini, aku akan menerobos ke periode pembangunan fondasi yang sudah dekat." Duan Bin penuh dengan kegembiraan, membanting ke dalam ruangan dan mulai berlatih. Murong Yu. Ketika Murong Yu muncul di kafetaria, sebuah suara datang dari sudut. Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, tetapi melihat bahwa itu adalah Murong Yan yang memanggil dirinya sendiri, dan Murong Ling berada di samping Murong Yan. Sudah lebih dari setahun tidak bertemu, mereka berdua sudah menjadi biksu di tahap dasar. Selain itu, paman dari kedua orang ini, Wei Han, adalah murid inti Su Tianzong, jadi tidak masalah untuk membantu mereka mendapatkan beberapa sumber daya. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit tidak nyaman adalah mata Murong Ling masih begitu pahit. Meskipun merasakan permusuhan Murong Ling terhadapnya, Murong Yu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu pergi bersama Wu Feng. Sekarang dia dan Murong Ling tidak lagi berada di level yang sama. Meskipun Murong Ling sudah menjadi biksu di tahap dasar, dia tidak jauh berbeda dari Murong Yu. Namun, seberapa banyak yang telah dialami Murong Yu selama setahun terakhir? Dia bahkan telah melihat seorang master di level setengah abadi, dan bahkan seorang biksu pada periode Fit yang menghancurkan gerbang Yuansu. Tatapan mata Murong Yu sudah sama dengan tatapan mata orang-orang kuat di dunia kultivasi. Sudah lama berada di atas para biksu tingkat rendah ini. Bahkan jika itu bukan tatapan mata Murong Yu, dia telah meningkat tanpa batas. Hanya dalam hal kekuatan, Murong Ling tidak lagi dianggap oleh Murong Yu. Bahkan jika itu adalah paman Murong Ling, murid inti Su Tianzong, Wei Han dalam periode keheningan spiritual. Pada saat ini, Murong Yu tidak lagi menganggapnya penting. Ini adalah mentalitas orang kuat.
Oleh karena itu, bahkan jika Murong Ling memiliki kebencian dan pembunuhan yang tak berujung padanya, bagaimana dengan semut akan selalu menjadi semut? Tanyakan saja, bagaimana seekor gajah bisa peduli dengan sikap semut terhadapnya. Murong Ling dan Murong Yan menatap Murong Yu dengan ekspresi yang rumit. Sekarang, keduanya tidak lagi berada di atas ketinggian yang sama. Namun, meskipun begitu, kebencian Murong Ling terhadap Murong Yu tidak akan hilang, itu hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat karena kesenjangan antara keduanya semakin besar dan kuat dari waktu ke waktu. Belum lagi apa yang terjadi pada Murong Yu di kafetaria, saat ini, di atas aula Sutianzong. Kalian Sekte Yuansu menginginkan murid Sutianzongku tanpa alasan. Kami belum sempat menyelesaikan masalah ini denganmu, jadi kalian datang ke sini untuk bertanya kepada seseorang. Itu benar-benar masuk akal. Melihat para tetua gerbang Yuansu, Master Sekte Sutianzong Zhuang Ningguang langsung marah, dan hampir menembak dan membunuh Guning dan yang lainnya. Ketika Yuan Sumen melakukan ini, dia benar-benar tidak memperhatikan Sutianzong. Bahkan jika Zhuang Ningguang dan yang lainnya tidak menemukan rahasia Murong Yu, mereka tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari klan Yuansu membawa pergi Murong Yu. Lagi pula, jika Murong Yu dibawa pergi oleh mereka, itu berarti Sutianzong tidak tahan dengan tekanan Sekte Yuansu dan lebih rendah dari yang lain. Dengan cara ini, dunia luar akan berpikir bahwa Sutianzong lebih rendah dari Yuan Sumen. Sutianzong tentu tidak akan mengakui bahwa dia lebih rendah dari Yuan Sumen. Oleh karena itu, setelah Guning dan yang lainnya mengungkapkan niat mereka, mereka langsung ditegur oleh Zhuang Ningguang. Kembalilah dan beritahu Sun Pinky bahwa cucunya meninggal dalam persidangan Gunung Iblis. Hal semacam ini sudah diketahui semua orang, dan tidak perlu dipermasalahkan. Jika dia harus peduli, kami Sutianzong tentu akan menyelesaikannya denganmu. Akun lama, teman-teman, sangat mudah untuk pergi. Gu Ningzong tampak sangat malu dan saling memandang. Akhirnya meninggalkan Sutianzong tanpa berkata-kata. Mereka tidak berani bersikap lancang di sini. Mereka memiliki perhitungan yang bagus. Jika kita menyerahkan Murong Yu, bukan hanya wajah Sutianzong kita yang akan rusak, tetapi juga barang-barang Murong Yu akan langsung dijarah oleh mereka. Seorang tetua berkata dengan suara muram. Pada saat ini, seorang murid masuk dan memberitahu bahwa Murong Yu telah kembali ke sekte. Zhuang Ningguang dan yang lainnya sangat gembira, dan segera mengirim seseorang untuk mengundang Murong Yu. Pada saat ini, setelah Murong Yu dan Wu Feng makan besar di kantin, mereka baru saja meninggalkan pintu kantin ketika mereka melihat sosok datang dari kejauhan. Terbang secara fisik setidaknya merupakan murid dalam periode out of aperture. Melihat sosok itu, banyak murid luar sedikit terkejut. Karena biasanya hanya ada murid luar yang datang dan pergi ke sini, kapan orang sekuat itu pernah muncul? Itu Penatua Lin. Tiba-tiba, seseorang berseru. Murong Yu menoleh, hanya untuk mengetahui bahwa Penatua Lin ini adalah orang yang memimpin ujian Gunung Iblis tahun lalu, dan tampaknya dipanggil Lin Zilong. Lin Zilong menyapu pikiran spiritualnya dan dengan cepat mengunci Murong Yu, lalu mendarat tepat di depan Murong Yu dan Wu Feng. Murong Yu, Tuan telah meminta, ikutlah denganku. Lin Zilong menatap Murong Yu dengan ekspresi sedikit terkejut, dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun dia dikirim untuk mengundang Murong Yu, dia adalah seorang biksu di masa Fit, atau seorang tetua sekolah, dan sikapnya tentu saja akan sedikit sombong. Ini adalah Murong Yu yang membunuh biksu di masa Fit. Melihat ke arah Murong Yu terus-menerus, hati Lin Zilong menjadi lebih heran. Namun, meskipun dia tampaknya melihatnya, tidak ada yang istimewa tentang Murong Yu. Master Sekte mengundangku. Tetua Lin, apakah aku salah dengar? Kata Murong Yu dengan heran. Lin Zilong tersenyum, dan sikapnya segera membaik banyak. Ya, orang-orang yang baru saja datang ke Yuan Sumen sudah ada di sini, karena kamu tidak ada urusan, biarkan aku datang. Orang-orang dari Sekte Yuansu ada di sini. Murong Yu mencibir dalam hatinya, dia secara alami telah menebak arti dari Sekte Zong. Jika begitu, ayo pergi. Wu Feng, kamu kembali dulu, aku akan menemukanmu nanti. Sambil berbicara, tombak di belakangnya telah muncul, dan kemudian dia berlari ke depan, melompat ke tombak, dan terbang menuju kedalaman sekte. Master Sekte mengundang Murong Yu ke sini.
Wu Feng dan murid-murid luar di dekatnya tidak bereaksi sampai Murong Yu dan keduanya menghilang dari pandangan. Seperti murid-murid luar lainnya, jangan katakan bahwa Master telah mengundang mereka, mereka bahkan belum melihat seperti apa rupa Master. Bahkan para tetua di sekte jarang terlihat oleh mereka. Namun, Murong Yu diundang oleh Master Sekte, dan seorang tetua secara pribadi datang untuk mengundangnya. Wajah Murong Yu terlalu besar. Aus.com. Saat ini, mereka semua tahu bahwa Murong Yu akan menjadi murid inti sekte ketika dia pergi seperti ini, dan akan dibina dengan penuh semangat oleh sekte tersebut. Mungkin bahkan seorang tetua yang kuat akan menjadi gurunya. Adik Wu Feng, apakah kamu ingin kembali ke halaman? Kebetulan aku juga ingin kembali, bagaimana kalau kita pergi bersama? Adik Wu Feng, lain kali aku akan mentraktirmu. Setelah merasakan perubahan identitas Murong Yu, beberapa murid luar mulai menjilat Wu Feng, yang dekat dengan Murong Yu, agar bisa bergaul dengan Murong Yu. Tiba-tiba, Wu Feng sedikit bingung. Di aula utama, ada lebih dari selusin tetua selain pemimpin Zhuang Ningguang. Kecuali satu tetua Feng Ningbo, Murong Yu tidak mengenal satu pun dari mereka. Saat Murong Yu masuk, selusin pasang mata dengan makna yang berbeda melesat, dan mereka terus menatap Murong Yu, seolah-olah ingin melihat semua tentang Murong Yu. Murong Yu tidak memiliki demam panggung, dan setelah memberi hormat dengan tenang dan tenang, dia berdiri di sana tanpa berbicara. Murong Yu, karena kamu adalah murid dari sekolah Sutian, kamu tentu mengerti aturan sekolah Sutian kami. Jika murid yang telah berlatih di luar memiliki kesempatan, dia akan memberikan latihan dan hal-hal lain yang diperolehnya ke sekolah. Kamu sekarang setelah kamu membunuh para tetua di tahap gabungan Sekte Yuansu, itu berarti kamu memiliki petualangan di Gunung Iblis. Kamu harus sangat jelas tentang apa yang harus dilakukan. Master Sekte tidak berbicara, tetapi Feng Ningbo segera berkata. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, tetapi mencibir dalam hatinya. Apa aturan-aturan sialan ini? Tentu saja apa yang aku dapatkan adalah milikku sendiri, apa hubungannya dengan sekte? Namun, dia tidak berbicara, dia ingin melihat apa yang diinginkan orang-orang ini. Murong Yu, ini bukan hanya aturan sekolah Sutian kami, tetapi juga aturan sekolah lain. Hanya dengan cara ini kita dapat mempertahankan keterampilan sekte kita dan senjata ajaib terus meningkat. Hanya dengan cara ini sekte kita dapat menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tidak akan menurun. Melihat Murong Yu tidak berbicara, tetua Lin Zilong yang menuntunnya berkata. Murong Yu mencibir dalam hatinya, apa yang dia tulis. Hetu Luoshu, Bing Zi Jue, busur alam semesta, bahkan yang terburuk adalah pakaian peri gosip. Tetapi Bagua Xianyi juga ada di tingkat Xianqi. Jika Su Tianzong mendapatkan hal-hal ini, itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatannya, dan sangat mungkin untuk bahkan menjadi sekte terbesar di dunia kultivasi. Hal-hal ini, akankah Murong Yu memberikannya kepada mereka begitu saja? Sama sekali tidak. Pakaian peri gosip itu oke, tetapi busur Qian Kun, terutama senjata dan teknik sihir tertinggi seperti Bing Zi Jue dan Hetu Luoshu. Murong Yu tidak akan pernah memberikannya kepada mereka. Bahkan jika dia adalah kerabat Murong Yu, bahkan jika dia menerima murid di masa depan, dia takut dia tidak akan mengajarkan keterampilan tertinggi Bing Zi Jue. Apakah Murong Yu ini egois? Tentu saja tidak, kalian harus tahu bahwa begitu keberadaan tertinggi ini muncul di hadapan orang-orang, itu pasti akan menyebabkan dunia berguncang, darah mengalir ke sungai, dan mayat-mayat menumpuk. Dan, yang terpenting, mengapa Murong Yu menyerahkannya kepada Su Tianzong? Jika diserahkan kepada Su Tianzong, maka orang-orang baik ini akan lebih murah. Bukannya Murong Yu terlalu sensitif. Faktanya, sejak dia melangkah ke aula ini, dia merasakan beberapa mata serakah. Jika benda-benda ini diberikan kepada penjahat serakah ini, Murong Yu pasti tidak akan bisa melakukannya. Selain itu, dia sama sekali tidak ingin menyerah. Dia tiba-tiba tersenyum dan menatap Zhuang Ningguang dan yang lainnya dan berkata, Master Sekte, para tetua. Di mana kalian mendengar tentang petualanganku? Kapan aku pernah mengalami petualangan? Sekte Sutian adalah yang paling banyak berkultivasi. Untuk teknik dasar, aku masih menggunakan 2 pedang terbang senjata sihir tingkat rendah yang didistribusikan oleh sekte. Jika kau ingin mengatakan sayang, tombakku adalah senjata sihir tingkat tinggi.
Apakah ini juga diserahkan? Mendengar ini, ekspresi Zhuang Ningguang dan para tetua tiba-tiba menjadi malu. Awalnya, mereka semua mengira bahwa Mu Rongyu akan menyerahkan apa yang didapatnya begitu saja. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mu Rongyu benar-benar datang untuk menolaknya. Tidak ada petualangan sama sekali, apa yang perlu diserahkan. Para pihak tidak mengakuinya, apakah mereka masih memaksa Mu Rongyu untuk menyerahkannya? Feng Ningbo mencibir, menatap Mu Rongyu dengan mata membunuh, dan berkata, Mu Rongyu, mengapa kamu seorang biksu di periode spin yang membunuh biksu di periode konjugasi? Jika bukan karena petualanganmu, mengandalkan fondasi Su Tianzong. Taktik. Wajah Mu Rongyu berubah muram, dan dia menatap Feng Ningbo dengan dingin, sepertinya kamu juga tahu bahwa teknik dasar Su Tianzong tidak berguna. Namun, aku dapat membunuh Fei Mingzong dan yang lainnya. Aku tidak menggunakan Su Tianzong. Jika aku menggunakan latihan Su Tianzong, aku khawatir aku akan mati ribuan dan puluhan ribu kali. Semua orang tampak sedikit malu, tetapi taktik dasar Su Tianzong benar-benar tidak berguna, yang merupakan hal yang wajar. Ini hanyalah pola pikir para murid pemula. Seiring dengan semakin kuatnya para murid sekte, mereka akan terpapar pada teknik yang lebih kuat. Ini bukan hanya kasus Su Tianzong, tetapi juga sekolah-sekolah lain. Dalam rasa malu, semua orang memandang Mu Rongyu dengan antisipasi dalam hati mereka. Mereka semua sangat ingin tahu, cara apa yang digunakan untuk membunuh para biksu dalam periode Fit. Melihat mata semua orang, Mu Rongyu mencibir berulang kali dalam hatinya dan berkata, alasan mengapa saya membunuh Fei Mingzong dan yang lainnya. Ini bukan kekuatan saya, tetapi saya secara tidak sengaja mengaktifkan formasi yang rusak di sana.